Fal mukhlisu, maka sesungguhnya orang yang ikhlas itu man shadaqa bi amalihi, yang tulus dengan amalnya lil khaliqi, untuk sang pencipta. Kita akan belajar nanti ilmu ikhlasnya seperti apa. Wa ghafala, dan lalai, lupa, enggak kepikiran deh bahasa kita. An-nadharil makhluqi, pandangan manusia, enggak pikir siapa yang lihat, akan dilihat siapa dan mau ngapain yang lihat, enggak kepikiran. Dia hanya berbuat karena Allah, enggak tahu yang di kiri kanannya itu siapa yang melihat. Tapi kalau sudah tidak ikhlas akan berbuat baik, lalu dia ngelirik siapa yang di kiri kanan melihat saya yang sekiranya nanti ada masalah kebaikan. Saya sedekah nih. Sedekah nih. Kok enggak ada yang tahu, wah rugi nih. Ada yang tahu, oh dia ngasih tahu ke saya biar tahu saya ini adalah seorang pebisnis yang dermawan. Biar dia percaya dengan bisnis saya. Loh, dia berbuat baik bukan karena Allah, rupanya pengen dilihat si fulan. Tapi orang ikhlas adalah berbuat hanya karena Allah, nggak peduli siapa yang lihat dari manusia. Dilihat nggak penting. Wal mukhlisu, adapun orang ikhlas itu yaitu orang mangkana qasduhu, orang kana yang ada qasduhu, maksud di hatinya, min sakanatihi, dari gerak-geriknya, wa harakatihi, dari sakanatihi, diamnya, wa harakati, geraknya, diam geraknya, wa ibadatihi, ibadah al-zahirah, bal batinah, ibadah zahir kan ada. Ibadah zahir di sujud rukuk, batin kekhusyuan di dalam hati. Cinta. Khalisan, tulus, liwajhillahi, karena Allah subhanahu wa ta'ala. La yuridu biha, tidak menghendaki dengan itu semuanya, biha, dengan gerak-gerik ibadah semuanya itu, tidak menginginkan syai'an, sesuatu min khutamid dunya, daripada tumpukan dunia, kekayaan dunia, au thana'in nasi, atau sanjungan manusia. Al-ikhlasu, adapun yang namanya ikhlas, antakuna, yaitu niyatuka antakuna, adalah adanya niyatuka, niatmu, fil amali, dalam melakukan sebuah kebaikan itu, lillahi, karena Allah subhanahu wa ta'ala. La turidu, dan engkau tidak menghendaki, biha, dengan niatmu tadi, ghairallah, selain Allah. La riya'an wala sum'atan. Tidak karena riya, tidak sum'ah. Riya sum'ah itu sama. Cuman riya itu sudah terbiasa. Riya itu dari kata ro'a, ya ro. Ru'yatan, kalau sum'ah, sami'a yasma'. Maksudnya apa? Riya itu artinya sama. Kalau riya itu adalah berbuat pengen dilihat orang. Kalau sum'ah itu berbuat pengen didengar orang. Hasilnya sama. Sum'ah. Kalau riya berbuat pengen dilihat orang. Kalau sum'ah berbuat pengen didengar orang. Ya hasilnya. Wala rif'atan, dan bukan pengen sanjungan manusia. Rif'ah. Mulia. Sanjung. Disanjung manusia. Wala tazallufan inda ahadin, bukan ingin mendapatkan kedekatan, ya, perhatian dari seseorang. Jadi ada berbuat baik hanya pengen disanjung, deketi. Wala tataraqab minan nasi matha. Jangan engkau mencari-cari dari manusia sanjungannya. Maksudnya, kalau engkau berbuat baik, jangan engkau mencari-cari sanjungan dari manusia karena kebaikan yang engkau lakukan. Ini perlu belajar. Dan tidak serta-merta ilmu ikhlas itu. Dan belajarnya beramal. Kalau tidak ada amal, nggak ada ikhlas. Karena ikhlas itu sifatnya amal. Nah, kalau tidak ada amal, nggak bisa disifati ikhlas. Oh, saya ikhlas pegang. Ngapain ikhlas? Ngasih duit enggak? Sholat enggak? Lu kok ikhlas? Bukan ikhlas ya. Ikhlas itu ada amal dulu, baru nanti belajar ikhlas. Kalau orang tidak beramal, nggak bisa disifati ikhlas. Melakukan amal kebaikan, baru nanti berusaha untuk ikhlas. Wala tahsya minhum qatha. Jangan takut cacian dari orang di saat ingin berbuat baik.
Makanya ingin hijrah, takut dibilang begini, sok banget. Lah ini sudah nggak ikhlas. Suatu kita ada yang bertanya, Bu ya, saya giliran mau berbuat baik, orang kok pada ngomong, bilang sok banget dan sebagainya. Lah kalau kita masih terpengaruh dengan omongan-omongan semacam itu, takut dibilang sok saja kita pusing setengah mati. Berarti kita tidak ikhlas hijrahnya. Berbuat baiknya tidak ikhlas. Jadi sanjungan dan cacian tidak merubah kebaikan yang saat ini ia lakukan. Itu ikhlas. Disanjung tidak tambah semangat. Diremehkan tidak berhenti. Kadang ini bertanya, aduh, serba salah Bu ya, saya berbuat salah, ini saya begini, diomongin sama orang. Giliran saya ingin berbuat baik, diomongin sama orang. Capek? Nah ini tidak ikhlas memang. Dia selalu ingin pandangan orang, dan ingin sanjungan orang, dan ingin dilihat orang. Karena ada orang berbuat baik, tiba-tiba ngeluh. Semuanya tidak mendukung dia. Akhirnya dia capek. Saya berbuat baik dibilang sok banget, sok suci dan sebagainya. Kalau kita tulus kepada Allah, nggak pusing dengan itu semuanya. Aku cari ridho Allah. Makanya justru itu tanda tidak ikhlas. Kenapa kok dia pusing dibilang begitu? Dibilang sok suci aja, waduh, kayak kiamat, sok nggak enak. Akhirnya dia apa? Karena tidak ikhlas, dia tidak menikmati dengan kebaikan yang dilakukan, maka berhenti. Kenapa? Takut dibilang sok suci. Ini ada dalam kehidupan kita itu, ada pertanyaan yang sering muncul seperti itu. Giliran saya hijrah, saya dibilang begini, begitulah. Kalau Anda mikirin omongan orang, berarti Anda mencari omongan orang. Dan itu tidak ikhlas. Berbuat baik, terserah orang ngomong apa. Ngomongin kita begini, kolot. Wah ketinggalan zaman, kau ini apaan ini? Toba. Lil ghurba, bahkan agama kembali ad-dinu ghariban. Memang agama itu dulu tuh tidak dikenal. Asing, aneh. Pada zaman Nabi tidak dikenal. Wa sayaudu ghariban, dan akan kembali nanti dianggap sebagai sesuatu yang aneh, langka. Tuba lil ghuraba, sungguh beruntung bagi orang yang berpegang dengan sesuatu tersebut yang dibilang aneh ini. Zaman sekarang masih begituan, kolot lo. Ketinggalan zaman lo. Kamu nih, zaman begini masih begituan. Ini gaya-gaya merusak kita. Tapi tuba lil ghuraba. Sungguh beruntung orang-orang yang biasa dengan orang-orang yang sering dianggap aneh-aneh itu. Alladzina, mereka itu adalah alladzina yuhyuna ma amatan nasu min sunnati. Mereka adalah orang yang menghidupkan sunnah Nabi Muhammad di saat orang-orang pada meninggalkan sunnah. Dan memang hari ini kita menjalankan sunnah sering dibilang sok, kadang dibilang kolot, kadang dibilang aneh, kadang dibilang ketinggalan. Nah, kalau kita masih berpikir terpengaruh dengan omongan seperti itu, ya ini nanti kita sebut dengan tidak ikhlas. La tahsya minhu qadha. Enggak peduli, dia enggak takut cacian omongan siapapun karena kita ingin berbuat baik. Fa idza kanat niyatuka, jika memang ada niatmu dalam berbuat baik ini, lillahi wahdah, karena Allah yang Maha Tunggal, hanya Allah saja, karena Allah saja. Walam tuzayyin, dan engkau tidak menghiasi amalaka, perbuatan baikmu. Bukan kau khusuk-khusukkan, bukan kau besar-besarkan sedekah, bukan kau perbaiki amalmu min ajlil basyari, karena manusia. Fa anta mukhlis, maka engkau adalah seorang ikhlas. Ada mungkin di saat melakukan salat, subhanallah, gerakannya tepat sekali, Allahu Akbar. Menatapkan wajahnya ke tempat sujudnya, bahkan begitu tenangnya, tanpa khusyuk dari anggota tubuhnya. Dan juga terlihat panjang sekali sholatnya. Tak taunya apa? Karena di sampingnya ada calon mertuanya. Nah ini kan berubah niatnya. Sementara kalau sudah sholat sendiri di kamar, yang ngebutnya setengah mati. Berarti dia yuzayyin amal, menghiasi, memperindah perbuatan baiknya, hanya ingin dilihat oleh manusia. Apalagi sekarang zaman konten. Ada kan konten. Yaqulul Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad berkata, al-amalu li ajlin nasi syirkun. Kalau kita berbuat baik karena pengen dilihat manusia, sesungguhnya itu adalah syirik. Syirik tersembunyi. Syirik. Kenapa? Seharusnya karena Allah, karena manusia. Ini kalam ahli tasawuf, seorang sufi, bukan syirik keluar dari iman.
Wa tarkul amal li ajlin nasi, meninggalkan sebuah kebaikan hanya karena takut dilihat orang, itu riya. Misalnya Pak, waduh, mending gak usah berbuat baik saat ini deh, kelihatan orang. Yang meninggalkan kebaikan karena takut dibilang riya, itu sudah riya. Yaitu riya. Wal ikhlasu, adapun hakikat ikhlas adalah ayyu'afiyakallahu minhuma. Yaitu jika Allah telah membebaskan engkau dari dua-duanya. Tidak berbuat baik karena manusia, dan juga tidak meninggalkan perbuatan baik karena manusia. Tidak berbuat baik karena manusia, dan tidak meninggalkan perbuatan baik karena manusia. Waj'al ibadatika, dan jadikanlah ibadah-ibadahmu kullaha, semuanya, kasiyami, seperti puasa. Bihaitsu, sekiranya, innan nasa, semua manusia, la ya'rifunaha, tidak mengetahui ibadah tersebut, illa idza akhbartahum biha, kecuali engkau memberitahu kepada mereka biha, tentang ibadahmu tersebut. Jadikan ibadahmu hanya antara engkau dengan Allah. Wala tusy'ir, memberitahu dengan bermacam-macam cara, isyarat, isyar, bila ghairaka, memberitahu itu macam-macam lah ya. Pakai isyarat boleh, isyar. Biasanya nggak terang-terangan, tapi ya menunjukkan. Kalau puasa melemes-lemeskan diri biar ditanya orang, kamu kok lemes? Ya, iya, lagi puasa, nunggu pertanyaan. Kalau lagi di rumahnya di mana, itu langsung gelar sejatahnya nggak dilipat-lipat, ditinggal biar tahu kalau semalam tahajudan. Gelar sejadah. Nggak kelihatan sholatnya, tapi kelihatan bekas sejatahnya digelar. Tapi punya niat, nggak ngelipetnya itu niat. Kalau nggak ngelipetnya karena lupa, ini tidak ada masalah. Sengaja, biar tahu sama orang kalau kita adalah sholat tahajud nih, gelar sejatahnya. Tadi kan dilipat. Karena jadi digelar, berarti dipakai sholat. Kalau itu bisa saja bohong, hanya digelar dok sejatahnya, nggak dipakai sholat. Illa li maslahati ta'assi wal iqtida. Jadi jangan engkau menampakkan kebaikan yang sudah pernah engkau lakukan, illa, kecuali li maslahati ta'assi wal iqtida, untuk jadi contoh dan untuk ditiru. Itu baru babnya beda. Kalau niat untuk menjadikan dirinya contoh bagi keluarganya, masyarakatnya, nggak ada masalah. Ini babnya beda. Ini bab iqtida, tentu pangkat tinggi. Dia pasti orang yang sudah ngerti ikhlas. Urusanku bukan ingin dilihat manusia, tapi urusanku hari ini agar orang lihatku lalu mau ngikutiku dan niruku. Babnya beda. Idza dzananta, dan jika engkau menduga kuat, idza dzananta, jika engkau menduga kuat, tahaqquq maslahati ta'assi, terbuktinya maslahat ta'assi, tahaqquq maslahati ta'assi, jika engkau menduga, menampakkan amalmu ada kemaslahatan ditiru sama orang, wal iqtida, diikuti, fala ba'sa, enggak apa-apa, bi isyarihim, dengan memberitahu mereka biha, dengan kebaikanmu. Tapi ingat, bisalamati, bisyarti, dengan syarat salamatis qalbika, selamatnya hatimu, minar riya, dari riya, wal kibri, kesombongan, wal ujbi, ujub, bangga dengan dirinya sendiri, falaka hina idzin, maka di saat engkau bisa menjaga riya, ujub, sombong, falaka hina idzin, maka saat itu engkau mendapatkan fadlul amali, keutamaan melakukan kebaikan, wal uswatil hasanati, dan suri toladan yang baik. Dan memang kadang harus memberi contoh. Misalnya ingin sedekah, kok lama banget, langsung ini saya mulai dengan sedekah begini. Ayo sholat, dia sholat. Sama seorang ayah nyontohin kepada anaknya. Memang para kekasih Allah punya sholat-sholat yang tersembunyi, yang ditampakkan hanya berapa persen saja. Dia sudah sholat banyak, setelah itu baru bangunin anaknya. Tapi menampakkan pada anaknya, Allah Akbar, biar ditiru oleh sang anak. Bukan sebagian daripada riya, tapi ini menjadi suri tola dan uswatun hasanah. Tapi dengan catatan salamatul al-qalb min riya, selamatnya hati dari urusan riya. Bahkan dalam catatan-catatan yang sering kami sampaikan juga, termasuk
Ada cara untuk menghapus riya. Adalah seperti tampak riya di dohirnya. Maka belajar, ayo berani, sedekahlah engkau depan orang 5 juta rupiah. Umumkan di kalangan kaum muslimin di masjid. Bahwasanya hamba Allah fulan, Haji fulan telah melakukan sedekah 5 juta rupiah. Boleh kita minta diperdengarkan semacam itu, cuma tujuannya untuk merangi riya di hati kita. Lalu bertanya pada asik ya, namamu disebut ya. Oke. Jangan khawatir, langsung megang handphone. Transfer lebih gede, 10 juta, nggak ada yang tahu. Bolehlah tampakkan sholatmu depan orang. Tapi tadi yang calon mertua segala macam tadi itu. Allahu Akbar. Sholat 10 rakaat. Wah, Masya Allah. Biar dibilang calon mantunya banyak sholatnya. Perangi, berani tidak sholat di kamarmu yang sempit, tidak ada orang yang melihat 20 rakaat. Kalau bisa berarti masih bisa dianggap sholat. Untuk melawan riya, untuk menghilangkan riya di hati kita ada tip-tip riya. Walam yataqabbalillahu walam yataqabbalan, dia tidaklah menerima siapa Allah. Allah tidak menerima illa minal mukhlisina, kecuali dari orang-orang yang ikhlas. Amal baik kita tidak akan diterima kecuali yang dilakukan dengan ikhlas. Wa yu'tillahu, maka Allah akan memberi balasan alal qalili al-katsira, atas perbuatan sedikit yang ikhlas tadi Allah beri yang banyak. Sedikit yang dilakukan dengan ikhlas, banyak yang Allah berikan dari pahala. Rubba dirhamin, alangkah banyaknya 1 dirham, kata Nabi ini, kita iktibas dari hadis. 1 dirham sabaqa mi'ata alfi dirhamin, 1 dirham bisa mengalahkan 100.000 dirham. 1 dirham 1 juta mengalahkan 100 juta. 100.000 juta. 100.000 juta berarti 100 miliar. 1 juta bisa mengalahkan 1 miliar. Kenapa? 1 miliarnya hanya pengen disanjung orang. Tapi 1 jutanya ikhlas. Atau 1 jutanya orang yang hanya punya duit 2 juta. 1 miliarnya orang yang punya uang 50 miliar. Ya gedean 1 juta bagi orang yang duitnya cuma 2 juta. Ada orang punya duit 2 juta, nggak ada selain itu. Duitnya semuanya, kekayaannya hanya 2 juta rupiah. Tiba-tiba dia sedekah 1 juta rupiah. Artinya dia telah mendermakan 50% dari hartanya. Yang punya uang 50 miliar hanya bersedekah 1 miliar. Berapa persen? 5%, setengah persen. Bukan 1% pun enggak. 50 juta sedekahnya 1 juta. Berarti sedikit banget. Kalau pengen nyamai yang 1 juta tadi, 50 miliar, berdermanya 25 miliar. Makanya sesungguhnya orang semakin kaya, semakin berat bersedekah. Kecuali orang yang imannya kuat. Dulu gajinya 10 juta, dulu gajinya 1.500.000 bisa sedekah 100.000. 100.000. Tapi giliran gajinya 15 juta, 1 juta nggak gampang. Begitulah seterusnya, semakin kaya sebetulnya diam-diam semakin pelit orang. Kalau tidak mewaspadai hatinya, maka akan kecolongan. Seharusnya kalau nanti punya 15 miliar, sedekah 1 miliar, enteng baginya. Tapi ternyata yang sudah punya 15 miliar, kalau sedekah 1 miliar bingung, mending buat supermarket 1 lagi. Semakin gede duitnya. Maka bukan seorang kaya itu semakin banyak sedekahnya, belum tentu. Bisa jadi itu petani yang sehari kerja dapat uang 20.000. Sedekahnya 1.000 rupiah, 2.000 rupiah. Yaqulu, Nabi berkata, bersabda baginda Nabi Muhammad SAW, laqad ra'aitu, sungguh aku telah melihat rajulan, seorang laki-laki, yataqallabu fil jannati, yataqallabu mondar-mandir, yakni berada di dalam surga. Fi syajaratin, karena sepotong kayu, qata'aha yang ia potong, min dhahri tariqi, sepotong kayu, qata'aha yang ia potong, min dhahri tariqi, dari jalan. Kana tu'dzil muslimina, yang kayu itu mengganggu seorang muslim. Ada kayu nongol di jalan yang dilewati orang, cuman takut nanti ditabrak orang lalu nyakiti orang. Dipinggirkan, dipotong itu kayu biar enggak ganggu. Cukup dia menyingkirkan kayu segitu, ternyata bisa menjadi sebab dia
asyik jalan-jalan di surga, berada di surga. Artinya apa? Ketulusan itu penting sekali biarpun tampak. Itu amal yang kecil, amal yang sedikit. Fi riwayat dan riwayat lain disebutkan marra rajulun seorang laki-laki melewati bi ghazni sajaratin dari seranting pohon, menemukan satu ranting pohon ala dhahri tariqi di pinggir jalan, di tengah jalan. Ini kalau ada orang lewat mesti keserimpet nanti, keinjek atau kena durinya. Waqala wallah, kemudian dia berkata dengan hatinya, dia berkata wallahi demi Allah, launahyanna, sungguh aku akan pinggirkan hadza, ini husun, ini dahan atau ranting, ranting besar, ini kayu yang ada di pinggir jalan ini, anil muslimina, dari jalannya kaum muslimin, la yu'dhihim, agar tidak menyakiti mereka. Fa udkhila, kemudian dimasukkan oleh Allah orang tersebut al jannata, ke surga. Dan memang imatatul adha an tariqil muslimin, ngambil kotoran dari jalannya kaum beriman, kaum muslimin adalah termasuk syu'bah min syu'abil iman, cabang keimanan. Innal ikhlas, sesungguhnya ikhlas. Semoga bisa selesai ini di akhir Ramadan ya, kitab ini. Separuh sudah hari separuh ini. Innal ikhlas, sesungguhnya ikhlas lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala huwa asasu kulli amalin, dasar segala kebaikan hendaknya adalah ikhlas.